لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang minad dzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin malam diterangkan oleh Pak Markus tentang pentingnya niat. Pekerjaan apa saja diterangkan oleh beliau tergantung kepada niatnya. Niat itu penting sekali. Niat itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu kalau sholat itu ada dua. Ialah niat dan tertib. Niatnya itu harus benar. Lalu tertib. Tertib itu mengikuti syariahnya. Harus yang dahulu harus didahulukan, yang akhir diakhirkan. Itu tertib. Yang berniat itu adalah yang ada di dalam hati. Yang di dalam hati itu apa? Yang di dalam hati itu ruh itu. Ruhani, ruh itu yang ada di dalam hati itu yang niat. Tapi kita ini, apakah hati kita ini sudah mengatakan begitu? Kita tidak mantap, lalu walaupun niat ini pekerjaan hati ditambah dengan pekerjaan mulut. Mulut omongan kita ini, nawaitu itu kan. Itu pekerjaan mulut, lisan. Ini dilengkapi lisan ini karena hati ini sudah
nyampe atau belum itu. Tapi sebenarnya pekerjaan niat ini adalah pekerjaan apa yang ada di dalam hati. Yang disebut dengan yang di dalam hati itu apa? Yang di dalam hati itu iman itu sebetulnya. Iman itulah yang akan dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat rupamu, wajahmu, tapi yang dilihat adalah apa yang ada di dalam dadamu itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, di dalam hati itu yang dilihat. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sering ditanya itu, kenapa Pak Imam ini suka sekali menjelaskan tentang kiblat. Saya membuat tulisan memang banyak tentang kiblat. Saya juga ceramah-ceramah selalu menerangkan tentang kiblat. Sebetulnya ada apa sih kiblat itu kok bolak-balik ditanya, diterangkan dan tidak bosan-bosan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya setelah membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi, betapa pentingnya tempat itu. Dulu saya itu selalu ingin tahu mengapa orang kalau sholat kok menghadap kiblat. Kenapa orang itu seumur hidup kalau punya uang kok disuruh datang ke situ lewat umroh atau haji. Itu ada apa sebetulnya? Nah, rasa ingin tahu inilah Ibu dan Bapak sekalian, lalu saya seringkali bertanya sama orang-orang yang saya anggap ngerti. Selain itu juga saya membaca di Al-Quran, di hadis Nabi. Ternyata memang kiblat itu penting sekali. Dikatakan di dalam Al-Quran itu, kiblat itu dibuat untuk mengetahui siapa yang taat kepada Rasul dan siapa yang membelot. Jadi itu jadi tanda sebetulnya. Karena itu betapa itu pentingnya itu sampai 5 kali sehari semalam kita harus menghadap ke tempat itu. Itu kan penting sekali. Mengapa kok sampai 5 kali sehari semalam kita kok disuruh menghadap ke situ? Dan yang menghadap itu orang seluruh dunia. Yang timur ke barat, yang utara ke selatan, yang selatan ke utara, yang barat menghadap ke timur, menghadap ke tempat itu. Kalau tempat itu supaya diperhatikan, bahkan kita harus menghadap ke tempat itu, betapa pentingnya tempat ini. Hanya tempat ini seringkali dilupakan Ibu Bapak sekalian. Dilupakan. Apalagi kalau kita telusuri sebetulnya tidak hanya menghadap. Hati kita itu, ingatan kita itu harus berada di tempat itu ingatan kita. Maka kalau ingatan kita di situ 5 kali sehari semalam, berarti orang Islam seluruh dunia ini, itu 5 kali bertemu di tempat itu. 5 kali sehari semalam ruhnya, ingatannya bertempat di tempat itu. Kalau 5 kali sehari semalam
orang selalu berada di tempat itu bersama-sama, maka orang lalu jadi rukun sebetulnya. Itulah disebut dengan tempat kesatuan. Bukan tempat persatuan. Kalau persatuan itu banyak. Persatuan olahraga, persatuan seni, persatuan pertanian, persatuan nelayan, persatuan pegawai, persatuan buruh, itu banyak. Persatuan-persatuan yang banyak ini tidak bisa menyatukan, kecuali kalau masih punya kepentingan. Ada persatuan partai politik ya. Ada persatuan suku, persatuan profesi. Nah, kalau persatuan ini belum tentu menyatukan. Coba kita lihat. Di persatuan partai politik misalnya, organisasi partai politik. Apa di situ lalu bersatu? Malah tidak, malah tengkar di situ berebut menjadi ketua, menjadi wakil ketua, bendahara. Tempat bertengkar kalau tempat persatuan. Tapi kalau tempat kesatuan itu jumlahnya tidak banyak. Di dunia ini bagi umat Islam tempat kesatuan itu ya hanya satu. Ialah di Baitullah itu. Ditandai dengan bangunan Ka'bah. Berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itulah tempat kesatuan. Yang setiap hari 5 kali sehari semalam kita harus di situ. Nah, setelah saya pelajari Ibu dan Bapak sekalian, ternyata memang kalau hati ini gelisah, galau, sedih, mau mencari sesuatu tidak tahu apa seharusnya yang kita cari, kan bisa kadang-kadang kita ini galau gitu hati kita ini. Maka agar hati ini damai, itu damai, maka caranya mudah. Ingat saja tempat itu. Ingat saja Baitullah itu. Merasa saja berada di situ. Nanti tidak damai. Tenang. Ternyata di Quran juga disampaikan itu. Di surat Shad itu, ayat 46 itu dikatakan, Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikrad. Kami menjadikan hati manusia itu menjadi damai, menjadi sejuk. Akhlak itu menjadi baik. Akhlak itu menjadi baik. Karena tenang, damai, sejuk, akhlak jadi bagus. Caranya gimana? Dzikrad. Ingat rumah. Hanya di Quran itu dzikrad itu diterjemahkan ringan rumah akhirat. Ya boleh-boleh saja sebetulnya rumah akhirat. Tapi mau kita ini belum pernah ke akhirat. Belum pernah ke akhirat kok disuruh ingat rumah akhirat. Maka kalau saya lebih suka yang dimaksud dengan rumah itu adalah ya Baitullah itu. Yang diterangkan di surat Ali Imran ayat 76, 97 itu, 96, 97 itu. Inna awwala baiti, yang sesungguhnya yang mula-mula rumah. Wudi alinas, yang dinyatakan untuk seluruh manusia. Lalladzi bibakah, adalah di Bakah. Bakah itu yang dimaksud mana? Kita tidak tahu. Tapi di dunia ini ada kata-kata Mekah, Bakah, yang di situ ada bangunan. Ada bangunan Ka'bah. Yang membuat bangunan ini, yang meninggikan di dalam Al-Quran itu adalah Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu jauh di atas sebelum Muhammad. Nabi Ibrahim yang membangun dan Ismail. Karena itu ketika kita ingat bangunan Ka'bah itu yang ada di dalam Masjidil Haram itu kita ingat Ibrahim alaihissalam.
Kita ingat Ismail. Kita ingat Siti Hajar, ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 istri, ialah Sarah, Siti Sarah, dan Hajar. Jadi ketika kita ingat di situ, maka kita ingat Ibrahim, kita ingat Ismail, kita ingat Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim yang waktu itu melahirkan di tempat itu, yang lalu kita dijadikan sebagai bagian daripada pelaksanaan umroh dan haji. Orang umroh dan haji itu selalu sa'i, jalan kaki, kira-kira 800 meter dari itu ke 800 meter di tempat itu, dari Sofa ke Marwah bolak-balik 7 kali. Itu adalah. Dan dengan kita ingat Baitullah itu, kita juga ingat Muhammad Rasulullah. Kita juga ingat kisah-kisah yang diterangkan di hadis qudsi bahwa Nabi Adam itu ketika sudah ada di Arafah bersama Siti Hawa, Ibu Hawa, Adam dan Hawa, melihat ke arah Baitullah di situ yang sekarang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu. Beliau lihat, di hadis qudsi itu dikatakan beliau lihat satu lukisan yang di situ ada kata-kata Allah. Dan di situ ada kata-kata Muhammad. Ada kata Allah dan ada kata Muhammad. Coba. Muhammad itu memang dilahirkan terakhir. Tapi sebetulnya beliau itu justru yang pertama secara ruhaniah. Makanya lalu Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Coba. Kan gitu ada pujian-pujian Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya, bendoronya, pemimpinnya, para nabi dan para rasul. Muhammad itu adalah para pemimpinnya, para nabi dan para rasul. Karena itu memang ini tidak bisa dilupakan sebetulnya. Yang Baitullah itu tidak bisa dilakukan. Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Berada di Masjidil Haram. Itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa dianggap. Ini memang pusatnya agama itu, agama atau beragama. Memang di situ. Maka saya berimajinasi, ibu bapak sekalian, saya merenungkan, kalau di zaman modern ini kan ada HP. HP itu kan ada pulsa ya. HP itu harus ada pulsa, lalu juga ada listrik. Tapi kan harus disambungkan dengan server. Kalau itu tidak ada server yang gunanya untuk menyambungkan seluruh jaringan HP yang ada di dunia ini kan tidak bisa berkomunikasi. Ada server. Maka saya lalu bertanya lagi. Jangan-jangan si Baitullah ini adalah server besar para ruh. Server besar para ruh. Jadi kalau HP itu ada server besar, ada server yang mengatur komunikasi agar semua HP-nya Pak Wandoyo, HP saya, HP-nya Mas Haryanto, HP-nya Pak Sukir bisa sambung, bisa dikaitkan dengan mana-mana itu kan ada server itu kan. Begitu juga rohani kita ini. Rohani kita ini maka disuruh untuk nyambungkan ke tempat itu. Itu kiranya adalah server besar rohani kita yang harus kita sambungkan ke situ.
5 kali sehari semalam. Karena itu kalau kita sambungkan di situ, maka antar rohani itu bisa berkomunikasi. Rohani kita ini lalu bisa berkomunikasi. Setiap hari kita ingat di situ. Ingat di situ dulu saya gunakan cara bagaimana kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah. Kita ini kan selalu ngaku ada Allah, ada Tuhan. Yang kita sebut Allah. Kita ini kan kepingin ketemu, kita kepingin selamat. Tapi Allah kan tidak mudah, tidak bisa ditemui. Dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Allah dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, yang semisal saja itu tidak ada. Bagaimana kita ini agar selamat di dunia ini? Agar kita bertemu Allah, itu caranya gimana? Dulu saya gambarkan, misalnya Mas Haryanto. Kalau cari Mas Haryanto itu sulit, enggak mungkin bisa. Maka kita cari orang yang selalu dengan Mas Haryanto. Siapa orang yang selalu dengan Mas Haryanto itu? Yang selalu disebut. Kalau ada sebutan Mas Haryanto, ada sebutan orang yang Ibu Haryanto, istrinya. Karena Mas Haryanto itu ghaib misalnya, tidak mungkin akan dicari, ditemuin, ya cari saja orang yang dengan Mas Haryanto, cari aja Bu Haryanto. Kalau logika ini sudah bisa diterima, nyari Pak Haryanto sulit, maka nyari Bu Haryanto. Nyari Pak Wandoyo sulit, nyari Bu Wandoyo. Nyari Pak Sukir sulit, nyari Bu Sukir. Maka tinggal pertanyaan berikutnya. Di mana Bu Haryanto itu? Di mana Bu Sukir itu? Di mana Pak Wandoyo? Cari alamatnya. Alamatnya adalah di Ketangi, sebelah utara masjid. Pak Wandoyo di utaranya masjid. Mas Haryanto di utaranya masjid lebih ke timur sedikit. Nah, itu. Begitu juga Pak Sukir agak jauh. Alamat yang dicari. Cari alamat, ketemulah orang yang dengan Mas Haryanto. Yang Mas Haryanto ketemulah sama di situ. Mas Haryanto dengan kok ketemu. Begitu juga logika saya gunakan untuk mencari Allah. Kalau Allah sulit saya cari, tidak mungkin bisa. Karena walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai. Maka cari siapa? Cari yang dengan Pak Sukir, cari yang dengan Allah dalam sini. Maka kok ada ketika disebut Allah, disebut Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut Allah, disebut Rasul. Bahkan taat kepada Rasul sama artinya taat pada Allah. Terbayang. Taat kepada Ibu Haryanto sama dengan taat kepada Mas Haryanto. Taat kepada Rasul, mayuti'i Rasul faqat atau Allah. Maka cari Rasul. Rasul dengan Allah, maka Rasul lah yang kita pelajari. Siapa sih Rasul itu? Muhammad sebagai seorang Rasul, siapa sesungguhnya Muhammad itu? Kalau sudah kita tahu Muhammad selalu disebut Allah dan Rasul, Allah dan Muhammad, Allah tulisan Allah dan tulisan Muhammad. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Maka kita cari Rasul itu ada di mana? Nah tentu Rasul itu ada, Muhammad itu ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Muhammad itu dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi urusan agama ini bukan urusan jasmani. Urusan agama itu adalah urusan ruhani. Maka agamawan disebut ruhaniawan. Lah ruhnya Muhammad itu ada di mana? Kalau kita sebut tubuhnya ada di Masjid Nabawi, kita tidak boleh ngarang. Di Quran dikatakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad.
bahwa engkau ya Muhammad demi negeri demi negeri ini, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu adalah ada di Masjidil Haram yang di dalamnya ada Baitullah itu. Wa antaqilum bihadzal balad la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat ini. Wa walidi wa ma walad. Ada di situ. Alamatnya di situ. Karena itu ketika kita umroh, kita haji itu, putaran kedua itu, maka kita berdoa, Allahumma inna hadzal baituka, wal harama haramuka, wal amna amnuka, wal abda abduka, dan seterusnya itu. Allahumma inna hadzal baituka, bahwa sungguhnya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Seringkali orang mengatakan Baitullah itu ada di dalam dada. Yang ada di dalam dada itu hendaknya datang ke tempat itu. Ingatannya ada di situ, bukan di dada, tapi ingatannya di situ. Ingatannya di Baitullah yang ditandai oleh bangunan Ka'bah itu. Nah inilah ibu dan bapak sekalian, alamat ini. Kita tahu alamatnya, kita tahu siapa yang dengan alamat, maka lalu ketemulah Tuhan. Maka ketika kita sholat lalu menghadap ke situ, maka sama artinya sebetulnya dengan ketemu Tuhan. Karena kita ketemu yang dengan Tuhan. Yang dengan Tuhan dinyatakan di Quran ada di situ. La uqsimu bihadzal balad tadi. Ketemu rumahnya Mas Haryanto, ketemu rumahnya Pak Zul, maka ketemu yang dengan Pak Zul, istrinya Pak Zul. Karena istrinya Pak Zul selalu dengan Pak Zul, maka akan ketemu Pak Zul. Maka tatkala kita menghadap ke Baitullah, ingatan kita di situ, maka sama artinya kita ini ketemu Tuhan sebutnya di situ. Makanya di situ itu siapa saja orang di sana kelihatan rasa damai, sejuk. Kalau sudah kembali, Pak Iwan kembali, sudah haji, haji lagi, umroh lagi. Mas Haryanto kan tidak kapok kan? Tidak kapok Mas Haryanto, merasa seni-seni. Rasa damai, rasa tenang. Itulah rumah rohani kita itu sebetulnya di situ rumah kita ini. Kalau rumah tubuh kita ya di sini ini, di bawang ini, rumah rohani kita itu ada di situ itu sebetulnya. Kalau nanti kita pulang, kita kembali, yang berkali-kali katakan tubuhnya ke kuburan karena berasal dari tanah, rohani yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari, yang summa sawahu wa nafakha fihi min ruh, itu di mana? Ya di tempat itu. Maka kalau kita itu selalu di situ, nanti tatkala kita pulang, maka lalu mudah, tempat kembali itu sudah jelas. Karena itu betapa pentingnya ini, yang ini seringkali dilupakan orang. Alamat ini tidak. Karena alamat rumahnya ini tidak tahu, tidak pernah ada di rumah kita ini, lalu sering tengkar. Karena itu untuk bagaimana agar keluarga itu rukun antara suami istri dengan anak-anak, dengan keluarga yang ada di situ. Kalau kita itu selalu tidak rukun, maka caranya tidak dinasihati. Orang itu tidak bisa dinasihati, diajak saja pulang ke rumah. Diajak pulang ke rumah. Kalau kita berada di rumah ini, maka hati menjadi damai, sehat. Dan kalau itu sehat, maka menjadi rukun, menjadi bersatu. Karena itu untuk menyatukan bangsa Indonesia itu sebetulnya yang sudah sholat itu, yang muslim yang sudah sholat itu, diajak kembali ke rumah. Apa sekarang belum sholat? Sudah sholat. Apa bangsa Indonesia itu belum sholat? Sudah sholat, yang muslim. Tapi ketika sholat kemana-mana, begitu Allahu Akbar, yang bertani ingin taninya, yang peternak ingin ternaknya, setelah Allahu Akbar yang nelayan ingin nelayannya, yang guru ingin sekolahnya, yang dosen ingat
kampusnya, sehingga ketika sholat itu sebetulnya tidak berada di tempat itu. Karena itu lalu jadi liar. Kan tidak ada di rumah lalu jadi liar. Pak Zul ingat cukurnya, ingat kelontongnya, gitu kan. Padahal mestinya Pak Zul ketika Allahu Akbar, Pak Zul berada di tempat itu. Ibu ada di situ. Nanti dia itu nanti akhlaknya itu menjadi bagus. Sudah tidak perlu dicurigai lagi, sudah tidak perlu disuudon lagi. Kenapa? Karena memang hatinya sudah sehat. Karena berada di rumah. Karena tidak liar. Apa saja yang liar itu kan membahayakan. Nah kita seringkali tidak liar secara jasmani kita tidak liar, tapi secara ruhani kita ini liar. Karena itu diomongi bangsa Indonesia angel. Pemilu kayak begitu aja, waktu ngitung itu ribut kayak begini ini, karena memang itu secara ruhani mungkin bisa jadi liar. Ngurusi wong liar itu angel. Saya kira itu sudah cukup. Nanti kalau panjang-panjang capek. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi bahan renungan, menjadi bahan pertimbangan untuk diri kita masing-masing menjalani hidup ini. Baik di rumah, di keluarga, di masyarakat, atau dalam kehidupan ini secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi syai'ul Fatihah.